Mau tahu perawat bisa jadi polisi? Mari kita simak podcast Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Selamat datang di podcast Rumah Sakit Bayangkara. Hari ini kita seperti biasa bincang santai bermanfaat bersama saya Mas Rida. Baik sahabat Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru, di depan saya ada 2 orang narasumber, yang satu cantik, yang satu ganteng. Yang jelas hari ini obrolan kita akan memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat Rumah Sakit Bayangkara yang ada di luar sana untuk terinspirasi untuk masuk polisi. Baik, sebelum kita mulai perbincangan kita, silakan perkenalkan diri bagi narasumber kami. Silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Bribda Gilang Sri Mentari, sarjana keperawatan nurse, dan di samping saya ada. Halo, perkenalkan nama saya Bribda Absalom Nalenan, sarjana keperawatan profesi nurse juga. Oke, ini narasumber kita ini udah jelas ya. Yang satu namanya Gilang, yang satu lagi namanya Ale. Ini Mas Ale ini orang mana ini ya? Kok namanya agak aneh-aneh gitu loh. Namanya terkenal ya Bu ya? Enggak terkenal sih, cuma namanya agak lain gitu. Ya. Asalnya itu dari NTT. Tuh NTT, wow NTT. Jauh sekali. Jauh. Nusa Tenggara Timur Bu. Bapak sama Ibu asalnya orang Rote, pulau paling selatan Indonesia Bu. Jauh ya. Ini dari selatan, ini dari mana nih? Saya dari Pekanbaru Riau, Ibu. Oh, Pekanbaru Riau. Siap. Bukan orang timur ya, rambutnya kok agak keriting gitu loh. Siap. Berbalik ya Bu ya. Iya. Oke, baik, ini pembicaraan kita nih kan, ini adik-adik sekalian ini kan polisi nih. Siap. Tapi kok kerjanya di Rumah Sakit Bayangkara, di bidang kesehatan. Bisa ceritain sedikit enggak ya, Dek ya? Mungkin dari Mbak Gilang dulu deh. Nah, Cerita bagaimana bisa jadi polisi bener, atau bagaimana Ibu? cerita bagaimana terinspirasi kok dari seorang perawat jadi pakaian coklat, jadi polisi, jadi ibu polwan gitu. Bisa dikasih gambaran gitu loh Mbak. Oke, mungkin singkat cerita. Jadi dulu saya setelah berkuliah itu sempat bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru, di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru. Rumah Sakit Santa Maria. Oke, Ya. good. Nah, setelah kontrak saya habis, saya berpikir ingin melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya, Ibu. S2 Melanjutkan- gitu? Siap, ya. Oh, iya. Ingin melanjutkan S2. Jadi saat kontrak saya habis, saya mengajukan resign untuk lanjut S2. Tapi di masa-masa persiapan saya S2, tiba-tiba Kepolisian Republik Indonesia membuka kesempatan bagi tenaga kesehatan khususnya perawat dan bidan untuk menjadi anggota Polri. Dan tanpa disangka-sangka dan tanpa rencana, saya mencoba seperti itu. Seperti itu. Iya. Jadi mungkin kalau dari Mas Ale-nya gimana Mas Ale? Cerita di balik kesuksesan Anda menjadi seorang polisi. Ya, sukses. Ya sukses dong dari begitu banyak peserta. Ya, silakan. Iya, betul ya. Sama latar belakangnya saya sama Mbak Gilang ya. Iya, dari keperawatan juga. Jadi setelah tahun 2018 ya Bu ya, tamat kuliah S1 profesi nurse-nya 2017 Bu dari Jogja. 2017. Nah, saya di sini saya bekerja di salah satu rumah sakit yang mungkin ternama juga ya di Pekanbaru ya. Rumah sakit swasta, Rumah Sakit Awal Bros Sudirman. Awal Bros, iya. Ya, saya bekerja di unit bagian UGD. Nah, pada tahun 2021 kan saya sambil mencari informasi-informasi nih. Ternyata ada teman saya yang dari NTT, dari Atambua, dia bikin status mengenai penerimaan Bakomsus TA 2021 khusus perawat. Khusus perawat Jadi ya. saya tertarik dari situ Bu ya. Akhirnya saya mencoba mengumpulkan berkas, mulailah mendaftar. Ya makanya ya bersyukur aja sampai sekarang akhirnya Diikuti prosedur ikuti sehingga prosedurnya akhirnya sampai terpilih. selesai. Ya akhirnya terpilih. Tapi memang ya itulah namanya rencana kita dan rencana Tuhan ya. Jadi Mbak Gilang ini rencananya mau masuk S2 ternyata jadi polisi gitu ya. Mas Ale ini sudah enak sebenarnya ya di awal Bros kok kepingin jadi polisi juga. Ternyata polisi ini memberikan janji juga ya. Iya. Dan ternyata memang sahabat-sahabat kita di luar sana juga memiliki keinginan juga untuk masuk polisi. Cuma selama ini mindset kita di luar sana, sahabat-sahabat kita di luar sana bahwa yang untuk masuk polisi itu ya palingan jalurnya dari SMA, kemudian
Kalau nanti dari sarjana jadinya tetap bisa jadi polisi tapi dari sumber sarjana. Kalau dari SMA bisa ke Bintara dan bisa ke Akademi Kepolisian. Jadi nih mbak-mbak ini, nah, kenapa bisa terinspirasi? Apakah polisi itu ya lumayan lah, kita jadi pensiunnya ditanggung sama negara, kita gaji bulanannya jelas, atau memang itu atau ada yang menginspirasi Mbak Gilang dan Mas Alih untuk masuk ke polisi ini. Bisa diceritakan sedikit saja juga nggak apa-apa deh. Siapa tahu dengan cerita sedikit itu bisa menginspirasi sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana. Ya, silakan Mbak. Inspirasi jadi polisi ya Bu? Iya, bener. Dulu tahun 2014 saya sempat melamar mencoba jadi polisi tapi dari jalur SMA. ya, jalur SMA. Namun saat itu saya juga belum punya persiapan yang matang. Jadi banyak rangkaian. Saya itu kalah waktu itu di Jasmani karena saat itu saya belum bisa salah satu olahraga yang diteskan itu saya belum bisa. Kemudian saya tidak pernah lagi berpikir akan jadi polisi. Tapi karena sepertinya ini kesempatan yang baik dan mungkin jalannya saya kayak ada yang menggerakkan gitu Bu. Untuk mengikutinya. Iya kayak ya udah kamu nggak apa-apa untuk resign nanti. Entah pun nanti S2-nya masih di perjalanan, nggak langsung buru-buru, nanti ada yang terbaik gitu Bu. Jadi kalau Mas Ali ini dulu, Mas Ali ini nih, mengikuti tes demi tes nih, tes demi tes. Iya. Gimana suka dukanya deh waktu ngikuti tes pertama. Tes pertama tadi apa tuh kemarin tuh? Administrasi ya? Administrasi ya, Ritmin. Kemudian tesnya kesehatan pertama, habis itu ada psikologi. Itu coba diceritain deh, ya minimal garis besarnya persiapannya seperti apa, mengikuti tes demi tes gitu. Supaya sahabat-sahabat di luar sana juga tahu, oh ternyata kita kalau untuk mengikuti tes tuh harus mempersiapkan diri loh gitu. Ya, silakan Mas. Yang pertama untuk dipersiapkan, mungkin sebelumnya saya tuh suka olahraga ya Bu ya. Nah, terus yang menjadi persiapan palingan fisik lah, udah pasti lah. Fisik ya. Fisik, olahraga apa nih? Kesenangannya olahraga apa kemarin tuh? Dulu saya apa ya, hampir keseluruhan olahraga saya tuh serba bisa Ibu, atlet Bu. Atlet. Dulu bisa cerita salah satu saja olahraga apa yang paling disenangin deh? Dulu karate waktu pas kuliah. Karate. Iya, di Jogja tapi. Terus sekarang futsal. Basket juga bisa, ya. Tapi lari bisa nggak? Lari bisa tahan nggak? Lari saya tahan Bu. Waktu SMA tuh saya ikut pelari yang 10 kilo itu kalau di kampung Kalau di kampung ya. Nama tempat kota saya nama Soe. Biasa tuh sebelum tanggal 45 Agustus biasa diadakan lari 10 kilo. Nah, saya mewakili dari SMA SMP sempat 10 kilo. Jadi lumayan lah, napasnya lumayan lah. Iya. Pelari timur lah katanya saya Bu. Kalau sudah disuruh lari saya ngap saya. Ngap ya. Terus gimana? Jadi ya waktu pas kuliah sama juga ceritanya mirip kayak Mbak Gilang ini. Waktu pas tamat SMA saya pengen masuk polisi tapi akhirnya gagal karena dari berkas-berkas mungkin ya. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2011 lah. 2011 Mbak Gilang 2014. Berarti intinya sudah pernah mencicipi ya, mencoba. Tapi saya langkah awal langsung gugur di situ. Kenapnya di administrasi. Di berkas. Berarti kurang lengkap berkasnya kali. Kurang lengkap. Jadi saya pas balik kuliah ke Jogja saya ngumpulin berkas-berkas tuh yang asli-asli saya bawa semua. Nah, setelah itu kan waktu pas pertama kali saya dengar kalau dari Kepolisian Republik Indonesia membuka lowongan bagi yang Bakomsus, akhirnya saya nengok lagi berkas saya. Oh ternyata masih ada, kurang cuma beberapa. Akhirnya saya calling lagi sama orang tua yang di NTT supaya bisa dikirim. Iya, untuk dikirimkan, untuk ngurus yang lainnya. Kita ngomong-ngomong Bakomsus, mungkin sahabat Bayangkara di luar sana nggak ngerti itu apa Bakomsus. Iya, mungkin betul ya, bisa diterangin itu siapa Mbak Gilang atau Mas Ali? Apa itu Bakomsus? Bakomsus itu singkatan dari Bintara Kompetensi Khusus. Nah, saat 2021 waktu kami mencoba itu Bu, itu adalah angkatan kedua khusus perawat dan bidan. Nah itu dibuka karena waktu itu kita lagi musim-musimnya pandemi ya Bu ya. Membutuhkan membutuhkan tenaga kesehatan. Yang pertama kali tahun 2020 saat masih banyak yang dirawat di Wisma Atlet. Jadi banyak anggota-anggota Polri yang direkrut itu banyak dikirimkan ke Wisma Atlet untuk membantu tenaga kesehatan di sana. Nah 2021 ini banyaknya lebih ke ini ya Bang ya, vaksinator. Karena kan kita mengejar target kita untuk target pemerintah untuk vaksin ya. Pencapaian
vaksin Jadi keseluruhan. sebenarnya kalau Bakomsus itu kan Bintara kompetensi khusus. Ya. Jadi kalau khusus itu kalau menurut supaya sahabat Bayangkara yang di luar juga bukan hanya dari bidang kesehatan. Siap. Kompetensi khusus itu bisa juga di luar bidang kesehatan. Misalnya IT, Siap. terus ada Hukum. itu juga kompetensi khusus yang memiliki mungkin kalau saya bilang psikologi juga ya, psikologi. Psikologi ya. Mungkin kayaknya profesi lah. Pokoknya bisa memberikan layanan kali ya, yang berupa profesionalisme gitu. Ya. Baik, mungkin saya ingin tanya nih sama Mbak Gilang dulu nih, Mbak Gilang dulu. Setelah nih jadi polisi ya, kan kemarin tenaga kesehatan perawat di Rumah Sakit Santa Maria. Sekarang nih jadi polisi Ibu Polwan, kemudian basicnya tetap perawat gitu. Ini dinas di mana nih sekarang nih? Coba cerita dulu deh dinasnya sekarang nih. Kalau sekarang saya dinasnya di ruang operasi ya Bu ya. Oh, ruang operasi. Rumah Sakit Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara. Nah, yang saya rasakan ternyata kita berpikir selama ini sebagai tenaga kesehatan pasti pekerjaannya di rumah sakit. Ketika saya masuk atau terjun ke dunia kepolisian, ternyata sangat luas pekerjaannya tenaga kesehatan di kepolisian itu. Dan saya baru tahu setelah saya pendidikan, ternyata sangat banyak dibutuhkan di kepolisian. Bukan hanya di rumah sakit, tapi ada di banyak-banyak tempat di bagian Banyak lini. Iya, karena memang kepolisian ini kan kita kan ada Polda, ada Polres, ada Polsek. Kemudian di Polres ini juga kan di kabupaten itu kan membutuhkan tenaga kesehatan juga. Jadi sebenarnya juga banyak cakupan yang harus banyak yang dibutuhkan ya. Cuma ya mungkin banyak juga bagian-bagian kompetensi-kompetensi lain yang juga yang dibutuhkan Polri. Cuma memang ya kita bersyukur Polri memang membuka peluang untuk tenaga kesehatan. Saya tengok setiap tahun itu selalu ada penerimaan khusus untuk yang Bakomsus ini saya lihat. Ya. Dan kesehatan itu tidak pernah hilang kalau saya lihat. Berarti kan kesehatan itu dibutuhkan, diperlukan. Mungkin kalau Mas Ale sendiri deh cerita setelah dari awal bros itu kan di bagian IGD biasanya kerjanya pelutak-peluk gitu kan. Habis itu sekarang ya, Bu, ya. Sekarang jadi polisi. Ya, gimana ceritanya ya? Kita mungkin perlu bercerita supaya sahabat-sahabat di luar itu juga terinspirasi. Saya juga mau deh masuk polisi gitu. Mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya, silakan. Dulu di saat jadi medis khusus, maksudnya langsung di rumah sakit, kinerja saya berhubungan tentang kayak mana cara menyembuhkan orang, kayak mana cara menolong orang langsung lakukan tindakan di saat itu ya. Intinya hanya pada kisaran kesehatan ya. Ternyata di saat saya masuk polisi ternyata banyak bagian-bagiannya. Namanya polisi itu artinya serba bisa ya Bu ya. Harus serba bisa ya. Betul. Cepat harus bisa, mau lambat bisa, mau berkas, mau semua harus bisa. Nah, jadi ya saya di sini saya ditempatkan di bagian Urkes Mapta yang berurusan dengan file-file jatuhnya. File-file. Iya, berkas ya. Berkas lah. Jadi ya saya harus berusaha untuk adaptasi dengan lingkungan yang baru. Dulu kan berurusan dengan obat, suntik menyuntik. Itu udah pasti ya. Tapi sekarang masuknya ke dalam file-file. Iya. Tapi bukan berarti jadi hilang ya. Enggak. Hilang skillnya enggak ya. Enggak. Karena kita kan tetap basic kita seorang perawat ya. Gitu ya. Berarti istilahnya harus multi talent ya. Iya, multi talent. Polisi itu harus multi talent ya. Bisa jadi memang kita sebagai profesionalisme kita sebagai seorang perawat dan bisa juga kita sebagai kepolisiannya. Kepolisiannya berarti kan kita juga sebagai pengayom, pelindung masyarakat juga kan. Seperti itu kan untuk triberatanya polisi kan. Saya mau bukan polisi gitu, jadi saya kurang paham gitu. Aduh, batuk Bu. Gak apa-apa Mbak batuk, gak apa-apa. Nggak COVID ya, udah hilang. Jadi pesan untuk sahabat-sahabat kita di luar, sahabat-sahabat Bayangkara di luar, mungkin apa yang bisa menginspirasi? Kira-kira yang penting kita persiapan loh. Persiapan apa yang harus dipersiapkan oleh sahabat-sahabat kita jika ingin masuk polisi? Mungkin itu poin penting kali yang dinantikan oleh sahabat-sahabat kita di luar. Bisa Mbak Gilang bercerita gitu?
Oke, kalau dari saya sendiri ya Bu ya, selain dari segi fisik yang tadi itu, kita juga perlu menyiapkan pengetahuan untuk tes psikologi dan atau tes akademik. Khususnya untuk kesehatan, tes akademik yang akan kita lalui itu adalah tentang soal-soal kesehatan. Jadi seperti soal-soal ujian kompetensi seperti itu Bu. Bukankah ada 2 soal itu? Ada dari umumnya, pendidikan secara umum, kemudian ada kesehatannya, bukan begitu Mbak? Kalau untuk kita yang Bakomsus, Waktu itu kami semuanya kesehatan Bu. kesehatan saja. Kesehatan Iya, semua. kesehatan Soalnya semua. ujian akademiknya juga kesehatan. Kesehatan semua. Bukan tidak ada yang umum ya, Oh, misalnya kayak enggak. Pancasila, undang-undang Tidak. gitu, enggak ada ya? Mungkin Enggak kalau ada, yang Bu. jalur polisi tugas umum atau PTU memang itu ada soal-soal seperti itu. Tapi kemarin kalau yang untuk akademik semuanya dari segi Murni dari Medis, kesehatan iya, ya? dari Iya, kesehatan segi semuanya. kesehatan. Iya. Terus habis itu apa lagi Mbak? Selain itu, selain yang disampaikan dari Mas Ale tadi itu jasmani. Karena meskipun misalnya saat kami itu kan Bu tidak ada tes jasmani karena kita hanya dalam rentang waktu 2 minggu ya. Jadi kan kekhususan kami, keberuntungan kami waktu itu tidak ada jasmani. Tapi di saat pendidikan kami tetap melakukan kegiatan jasmani setiap hari, lari pagi, sore. Jadi tetap harus menyiapkan fisik juga yang prima. Pagi, siang, malam, Jadi, bangun tidur. Kalau makan Mas siang. Ale yang persiapan dirinya apa tuh? Kalau Mas Ale sendiri apa persiapannya? Persiapan dari awal ya Bu ya. Mm-mm. Paling otomatis tuh berkas. Kemudian jangan lupa belajar. Belajar ya. Belajar. Ada tes Soalnya- psikologi ya Iya, Mas? ada tes psikologi sama akademiknya. Ya, akademiknya hampir ndak jauh beda sama hukum lah soal-soalnya. Iya. Uji kompetensi untuk Uji tenaga kompetensi kesehatan. untuk tenaga ya? kesehatan. Iya, Ya, betul. baik-baik. Jadi sahabat-sahabat Bayangkara yang ada di luar yang mungkin berbasic ilmunya adalah kesehatan. Kesehatan. Ya kalau pernah mengikuti uji kompetensi ya pasti soalnya nggak melenceng jauh dari Iya, situ nggak ya. melenceng jauh, harus belajar di situ. Baik. Terus berikutnya jasmani juga. Jasmani. Yang lebih penting tuh mengatur waktu. Iya, karena kami ngetes kemarin tuh betul-betul memang waktu yang singkat. Terus gimana ya? Soalnya kami sambil bekerja juga kan. Banyak Jadi, rangkaian tes ya iya, Bu. banyak rangkaian tes. Sambil kerja sambil ngikuti sambil tes ngikutin gitu tes, ya. Iya, jadi banyak rintangan yang harus kita lewati. Kayak gitu Bu. Tapi memang untuk mencapai suatu keberhasilan itu memang harus ada usaha. rintangan. Iya. Harus ada rintangan yang dilalui sehingga apa yang kita capai itu terasa sama kita bahwa itu memang perjuangan gitu. Iya, betul. Kalau kita Perjuangan. landai-landai aja kita nggak menghargai apa yang kita Iya. perjuangkan. Mungkin seperti itu. Iya. Ya terus kasih tahu dong. Ini kan Mas Alinya kan katanya olahraganya wow gitu. Maksud saya itu sahabat-sahabat Bayangkara di luar sana harus mempersiapkan tuh olahraga tuh seperti apa. Misalnya larinya harus berapa, push up-nya harus gimana, sit up-nya harus gimana. Kasih dong bocorannya. Bocoran sama sahabat-sahabat kita di luar. Untuk larinya itu saya enggak tahu ya Bu ya, harus berapa meter, yang penting rutin olahraga aja. Artinya menjaga kestabilan tubuh. Jadi di saat stamina-nya itu yang penting. Jadi mau push up pun mungkin beda ya, mungkin agak beda ya Bu ya, sama orang bela diri sama orang biasa. Cara push up-nya beda. Tapi yang penting sanggup aja, staminanya ada aja. Itu udah lumayan lah, cukup membantu. Intinya fisik lah Bu. Fisik iya, ya. Enggak ada oh ini enggak bisa saya push up, enggak bisa lari, enggak bisa. Nah, enggak ada kayak gitu. Larinya harus berapa keliling tuh enggak dikasih tahu ya. Kadang bisa aja nih Bu, hari ini segini, hari besok lebih banyak lagi. Jadi yang penting kan kemauan sama stamina di tubuh kita sanggup atau tidak seperti itu. Berarti gini loh sahabat Bayangkara, yang penting gini loh, harus ada rutinitas latihan. Betul. Setiap hari. Jadi terbentuk untuk melatih. Jadi kita sudah terbiasa, stamina kita juga sudah kuat sehingga ketika kita tes kita enjoy menjalaninya. Ya, sanggup karena untuk kita sanggup melewatinya. Jadi yang penting sebenarnya latihan. Kalau kita kepingin ada kemauan, pasti saya yakin pasti akan ada usaha. Amin. Ada usaha kalau kita ada Pasti, kemauan ya gitu. Mungkin ada nggak kira-kira clue-nya deh? Saya ingin tahu clue-nya Mbak Gilang dulu deh. Untuk apa ini Pak? Untuk bisa sukses mencapai tes ini, mengikuti tes ini. Bisa jadi polisi deh. Nah, clue-nya aja. Kasih dong bocoran. Sama sebenarnya
tenaga kesehatan, polisi kan itu tugas yang mulia, Bu. Semua pekerjaan sebenarnya mulia. Nah, ketika kita jadi polisi, ternyata melayaninya jadi lebih luas lagi. Cakupannya ya. Baik, betul. Jadi selain melayani sesama, abdi sesama, jadi abdi negara juga. Jadi banyak poin-poin plusnya. Untuk mencapai semua itu selain tadi ada kerja keras, usaha, jangan lupa berdoa juga sih, Bu. Berdoa. Jadi sebesar apapun usaha kita, tapi kalau kita nggak menyerahkannya kepada yang kuasa, kalau tidak sesuai kehendaknya, bisa aja gagal di tengah jalan. Iya, berarti sebenarnya intinya tetap ketika kita berusaha, kita berdoa. Iya, benar. Karena kalau bukan jalan kita, ya memang kita nggak akan jadi polisi. Benar. Betul. Kayak kami kan, Bu, kan nggak ada keinginan jadi polisi, tiba-tiba ada jalannya. Tapi gitu. sudah ada keinginan Iya, awal dari loh. awal waktu Dulu pas tesnya 2014 sudah ada Tapi tidak pernah coba-coba. terpikir lagi. Iya. Gitu. Iya. Baik. Jadi memang jalurnya dari jalur lain. Jadi mungkin sahabat-sahabat Bayangkara di luar sana, jika ada sudah mencoba masuk polisi dari SMA, kemudian gagal, batas umurnya sudah selesai, jangan berhenti. Betul. Kuliah kita. Iya. Kita kuliah, Kejarnya kemudian kuliah. kita setelah kita kuliah, nanti kita bisa masuk polisi dengan jalur khusus, jalur sarjana. Jalur sarjana. Jadi banyak jalannya ya Mbak ya. Betul, Bu. Ada pesan terakhir nih untuk sahabat-sahabat kita di luar. Ayo silakan Mbak sebelum kita tutup. Ayo Bang. Pesannya buat sahabat-sahabat Bayangkara yang di luar sana yang ingin mengikuti jejak kami berdua ini, jangan lupa rajin belajar berdoa, bekerja. Kalau misalnya ada niat untuk ngikutin itu, ayo kejar, ayo tetap semangat. Jangan nengok kiri kanan, tapi ngikutin kata hati. Kalau misalnya saya pengen jadi polisi, ya udah ngikutin itu aja. Jangan kata orang tua ya. Iya, jangan itu kata yang orang penting tua, kali itu ya. yang penting ya. Iya, harus kata hati, Iya, harus kata kemauan hati, diri kemauan sendiri. ya. Kalau sudah ada kemauan, pasti dia sendiri akan berusaha Iya, ya. Dan menjalaninya akan lebih ikhlas sih, Bu. Iya, dengan ikhlas benar. kayak gitu. Karena intinya cita-cita saya seperti itu, artinya saya pengen kejar. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada dorongan orang tua atau kata-kata orang lain, pasti Nggak gigih ya. nggak Nggak gigih. gigih dia. Nanti Nggak jadinya dapat bersungut-sungut, Bu. Iya. Gitu. Baik. Iya, kayak gitu. Baik Mbak Gilang, Mas Saleh, terima kasih untuk bincang-bincang kita siang hari ini. Siap, Bu. Saya berharap sahabat-sahabat kita di luar sana yang mendengarkannya terinspirasi dan kemudian mengikutinya dengan daya juang ya, dengan perjuangan untuk bahwa itu cita-cita saya gitu, dan dia akan berjuang semampu dan sekuatnya, dan dengan pasti ya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, sahabat-sahabat Bayangkara Pekanbaru, jika memang sahabat-sahabat kami pingin untuk mengikutinya, bisa kok, silakan dicoba. Ini kita mungkin tahun ini sudah ada buka ya. Lagi-lagi tes ya, sedang lagi tes ya. sekarang, ya. Sekarang ini sedang tes Sekarang itu, lagi tes. sedang berlangsung tesnya. Mungkin di tahun depan atau di tahun depannya lagi boleh dicoba. Dan tidak menutup kemungkinan kok, semuanya bisa dilakukan kalau kita latihan, kalau kita berusaha, dan yang pasti kalau kita berdoa. Iya. Dan kalau sudah rezeki dari Tuhan pasti jadi ya. Pasti gitu jadi. Ya. Kata orang ini, Bu, garis tangan, Bu. Garis tangan ya. Iya. bener garis tangan. Baik, terima kasih Mbak Gilang, Mas Saleh untuk bincang-bincang Siap, Bu, kita ya. siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita yang ada di luar. Ingat, selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia. Karena bahagia adalah sumber kita untuk tetap sehat. Baik sahabat-sahabat sekalian, salam presisi. Together we are strong.